Kalau kita bersedekah akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Bagaimana dengan istri dan anak kita, akan dapat naungan atau tidak? Sedangkan yang bersedekah kan suami. Ini mungkin istri yang tanya ya. Makanya istri dukung suami untuk apa? Sedekah ya. Karena memang istri banyak dukung suami untuk pelit, banyak. Jadi enggak usah mas ya. Bahkan pelit sama orang tuanya. Ini mau kasih sedekah sama ibu 1 juta, kata istri enggak usah, ibu cuma makan tempe. 2.000 cukup. 2.000 cukup, katanya enggak usah. Yang nggak jadi pelit siapa? Istrinya. Istri ini luar biasa. Istri ini bisa membuat suaminya rajin bersedekah, bisa buat suaminya jadi apa? Pelit. Maka insya Allah kalau istri yang mendukung suaminya bersedekah, tentunya bukan berarti juga suami sedekah tanpa perhitungan. Enggak, kita juga perhitungan anak-anak, kebutuhan anak juga harus dipenuhi, itu lebih utama. Saya ulangi, bersedekah terhadap anak istri lebih utama daripada orang luar ya. Karena ini kewajiban kita, yang lain itu sunnah, tapi anak istri kita apa? Wajib ya. Jangan sampai kita salah dalam menimbang ya. Orang lain kita kasih, anak istri kita kelaparan, nggak boleh ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau istri kita dukung kita untuk bersedekah, mudah-mudahan dia juga dapat pahala sedekah. Kenapa? Dia mendukung. Bukan Rasulullah SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang melakukannya. Mudah-mudahan kan sama-sama berdua dinaungi pada hari kiamat. Kalau istrinya pelit, nanti kita dinaungi istrinya apa? Jauh kan, kasihan. Jadi istri jangan ngajarin suami pelit. Bagaimana menyikapi orang tua yang pelit sama anak-anak, istrinya, tapi pelit juga sama diri sendiri? Ini kasihan orang seperti ini. Jadi saya katakan orang pelit seperti ini, pelit ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama, pelit terhadap orang lain. Ini masih mending, ini juga tercela. Yang paling parah, tingkatan tertinggi, tingkatan kedua tertinggi adalah pelit terhadap diri sendiri. Pelit terhadap diri sendiri. Ada, saya tahu orang, dia sakit, disuruh berobat ke Jakarta, karena dia di Jakarta mahal, lebih murah di mana? Padahal uangnya banyak, saya nggak punya uang, nggak apa-apa. Akhirnya dia meninggal, ya. Cari obat yang murah akhirnya apa? Ini kenyataan, benar. Benar. Jadi dia pelit. Hidup makannya juga susah. Sampai ada cerita disebut dalam ada buku judulnya Al-Bukhala, kisah orang-orang pelit. Buku khusus tentang apa? Kisah orang pelit. Mudah-mudahan sudah diterjemahkan ya. Jangan-jangan kita termasuk dalam situ ya. Auzubillah ya. Jadi disebutkan di antara kisah orang pelit, ada orang sangat pelit, mau dinasihati sama temannya yang miskin. Temannya miskin ini ngundang dia, orang yang kaya pelit, dinasihat sama si miskin. Akhirnya si miskin ngundang dia, diberi makanan yang enak. Dia ingin kasih pelajaran, saya miskin saja bisa ngundang makan, ente kaya nggak pernah ngundang makan. Disiapkan makanan yang enak, datang si kaya. Akhirnya si kaya tahu itu gratisan, dia makan banyak-banyak. Saking kekenyangan dia muntah. Sekarang dia tahu gratis kan, makan banyak-banyak terus nggak berhenti. Sampai akhirnya dengan kekenyangan dia muntah. Wah, waktu dia muntah dia menangis. Kata si miskin, kenapa kau nangis? Kan, ini gratis muntah katanya. Saking bukannya tobat tapi tambah parah. Ini dalam kitab Al-Bukhala, karangannya Al-Jahid. Ya.